Oke, sekarang kita bahas hiburan kubro buat latihan asesmen sumatif nih ya. Ini seperti yang kalian udah dapetin filenya, si hiburan kubro yang nomor 1 dulu kita bahas nih ya. Sini katanya tentukan hasil dari ini gitu ya. Sama yang nomor 2 ini ada sederhana, karena ingat kalau misalkan di sini perintahnya tentukan hasil, berarti kalian harus menghitung sampai tuntas. Ya, kalau misalkan sederhanakan, ini kalian cukup menyederhanakan bentuk yang agak panjang ini menjadi lebih ringkas gitu ya, tidak harus sampai hasil akhirnya, itu bedanya. Jadi coba kita dulu kerjain yang nomor 1A. Ini 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 0. Sering ada yang kejebak ini tuh ya, pakai sifat tinggal nambahin pangkatnya, padahal itu nggak bisa. Jadi sifat yang harusnya kalau misalkan pangkatnya mau ditambahin tuh kalau misalnya ada A pangkat M kali A pangkat N, ini A ya, sorry. Itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ini rumus yang kemarin kita bahas nih. Jadi operasinya itu perkalian, meskipun ini basisnya sama tapi ini harus meskipun ini sama tapi ini bukan perkalian, ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa ditambahin pangkatnya, ini harus dihitung manual. Jadi hitung satu-satu. 3 pangkat 2 ini berarti kan 9 ya. Nah, ini sama dengan 9 tambah 3 pangkat 1 berarti 3 ya, 3 pangkat 0 kan berarti 1. Jumlahin aja hasilnya gitu ya, nih berapa, gitu sendirilah ya. Nah, terus yang 1B, 4 pangkat min 2. Jadi kalau misalkan ada soal bilangan berpangkat, ini lihat dulu pangkatnya positif, 0 atau negatif. Kalau pangkatnya positif kan tinggal dihitung berulang gitu ya, perkalian berulang. Kayak misalnya 3 pangkat 5 itu kan artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali pokoknya 3-nya itu. Oke, nah ini nih 3 kali gitu ya, tinggal 5 kali, tinggal dihitung aja hasilnya berapa kalau dia pangkatnya positif. Kalau pangkatnya 0, ini kan selalu 1, kecuali kalau 0 pangkat 0 ya. Nah, kalau misalkan pangkat negatif, dia menggunakan rumus yang ini, 1 terus dulu ya, rumusnya dari awal. A pangkat min N ini berarti jadi 1 per A pangkat N gitu ya. Nih rumus yang dipakai buat yang ini nih ya. Berarti ini rumusnya di sini aja ya, ini yang 1B. 4 pangkat min 2 berarti ini kan pangkatnya nih negatif ya. Jadi 1 per 4 pangkat 2 gitu ya. Jadi awalnya negatif jadi positif. Sehingga kalau udah kayak gini tinggal dihitung aja 4 kuadratnya, berarti jadi 1 per 16 gitu ya. 4 kali 4 16. Oke, ini juga berlaku buat yang C. Lihat yang C, meskipun abaikan dulu aja negatif 2-nya. Lihat dulu pangkatnya, dia pangkatnya negatif ya, berarti pakai rumus ini lagi gitu ya. Jadi C, yang C ini langsung aja ya. Min 2 pangkat min 4 ini jadi 1 per min 2 pangkat 4 gitu ya. Jadi pangkatnya dulu yang kita beresin. Nah, udah kayak gini tinggal perkalian berulang ya, karena di pangkatnya positif. Jadi 1 per min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, tinggal dihitung aja lah ya. Min 2 kali min 2 kan 4 gitu ya. Min 2 kali 2 4 juga 4 kali 4. Nah, itu berapa sih? Gitu ya, itu yang C. Nah, yang D baru bisa pakai rumusnya ini nih, karena dia basisnya sama, min 3. Terus si operasinya juga perkalian ya, beda sama kayak yang A tadi ya. Nih, ini mah penjumlahan, ini perkalian. Nah, ini bisa tinggal kita jumlahin aja sih pangkatnya. Yang D ya. Jadi ini min 3. Langsung aja pangkatnya jumlahinnya 3 tambah 2 tambah 0. Ini jadi kan min 3 pangkat 5 ya. Udah kayak gini, jangan langsung udah selesai. Ini kan kita harus tentukan hasilnya, berarti kan harus nentuin sampai tuntas nih. Min 3 pangkat 5 itu berarti kan min 3 berulang sebanyak 5 kali. Nah, gini ya, pindahin dulu. Nah, hitung aja satu-satu gini. Ini kan positif, negatif kan positif. Ini 9, ini 9 juga ya. Kali min 3. Ini kali sini kan 81. 81 kali min 3. Nah, berapa? Hasilnya negatif tetap ya, negatif karena positif ya, negatif. 81 kali 3 kalian kodrat sendiri ya. Berapa tuh hasilnya?
Oke, lanjut lagi yang E ini tembusin ke sini dulu ya, nanti dihapus. Yang E hati-hati, ini mengecoh seperti yang kelihatannya hampir mirip kayak yang D, tapi di sini yang hanya dikurungin tuh ininya aja nih ya, yang sebelahnya aja nih, yang ini duanya aja ya. Yang ini mah sepaket sama negatifnya karena dia pakai tanda kurung nih pangkatnya. Ini lebih amannya kalian gunakan cara manual aja lah ya, karena kebetulan nih pangkatnya juga nggak terlalu gede. Jadi min 2 negatif 2 di pangkat yang 3 ini, berarti hitung 2 nya dulu ya, negatifnya taruhnya 2 kali 2 kali 2 ya, yang ini nih baru dikaliin dengan ini min 2 kali min 2, berarti kan jadi 4 ya, positif. Min 2 pangkat 0 1 gitu ya, ini jadi min 8 kali 4 kali 1, jadi min 32 lah ya. Itu yang E gitu ya, kurang lebih ini nomor 1 sampai 1A sampai E ini kayak gini, kalian bisa simak ulang ya. Terus yang F sekarang ada pecahan pangkatnya negatif ya. Kalau pangkat negatif kan sebetulnya sama pakai rumus yang ini ya. Tapi kalau misalkan dianya bentuk pecahan biasa begini ada punya praktis yang lainnya nih, ada sifat yang sebelumnya Pak Wi pernah jelasin. Kalau misalkan ada bilangan pecahan yang pangkatnya negatif, maka kalian bisa tinggal untuk mengubah pangkat jadi positif cukup dibalikin aja pangkatnya jadi B per A. Nah, berubah jadi pangkatnya itu jadi positif. Kita coba nih ya, jadi 3 per 2 pangkat min 3 berarti jadi 2 per 3 ya, pangkat 3. Nah udah kayak gini tinggal tuntasin hitungnya. 2 pangkat 3 berarti kan 8 ya, 3 pangkat 3 27. Udah deh beres gitu ya. Yang G sama juga kayak yang di atas, pecah juga meskipun ini ada negatifnya nggak masalah. Nah gini nih ya, tinggal dibalik aja negatifnya biar ada di tengah-tengah situ, jadi 3 per 4 pangkat 3. Tinggal dihitung berulang ya karena dia pangkat positif. Sebetulnya yang atas juga kayak giniin ya bagusnya, tapi kalau misalkan sudah terbayang ya nggak apa-apa. Cuma hati-hati kalau dia dia bilangannya negatif gini ya, karena ada tandanya yang harus dikaliin juga. Jadi negatif kayak negatif kan positif ya, jadi 9 per 16. Nah sekarang kaliin negatif 3 per 4, berarti jadi ini min 27 per 64 gitu ya, 16 kali 4 gitu. Ya ini yang G. Oke, terus lanjut lagi yang nomor 2. Nomor 2, nah ini baru sederhanakan lah gitu ya. Yang A dulu, 5 pangkat 7 kali 5 pangkat 10 per 5 pangkat 5. Kita beresin dulu yang atasnya pakai sifat yang A pangkat N kali A M ya, kali A pangkat N itu ingat pangkatnya tinggal ditambah aja gitu ya. Nah, kalau misalkan pembagian A pangkat M per A pangkat N, ini tinggal dikurang pangkatnya, M dikurangi N. Nah yang ini kita beresin dulu yang atas, jadi ini 5 pangkat 7 tambah 10 berarti jadi 17 nih ya, per 5 pangkat 5. Dan ini pembagian dan basisnya sama ya, pakai ini bisa jadi 5 17 kurangi 5 berarti kan jadi 12. Nah kalau sederhanakan cukup sampai sini doang udah beres, tanpa harus ngitung 5 pangkat 12 itu berapa hasil akhirnya. Jadi bedanya sederhanakan dan bukan itu ya. Sekarang yang B. Yang B ini 9 kali 10 pangkat 12 kali 6 kali 10 pangkat 11. Sebetulnya yang B ini yang tanda kurung ini bukan berarti kalian harus kerjain yang ini dulu, ditentuin hasilnya berapa gitu ya baru dikaliin sama ini gitu. Sebetulnya nggak harus gitu kalau untuk yang kasus ini nih ya. Jadi kalian cukup kalikan aja angka depannya aja nih, 9 kali 6 berapa tuh, 54 ya, baru 10 pangkat 12 kali 10 pangkat 11, basisnya sama ya, ini bilangan berpangkat dan basisnya sama, tinggal ditambahin pangkatnya berarti ya, jadi 10 pangkat 23
Udah gitu, cukup gini aja juga nggak masalah lah untuk sederhanakan gitu ya. Karena di sini nggak diminta jadi notasi ilmiah. Karena kalau misalkan notasi ilmiah kan syarat ininya itu harus antara 1 sampai 10. Kalaupun ini mau dijadiin notasi ilmiah ya tinggal dikeluarkan angka 10-nya, ini dibagi 10 ya. 5,4 berarti ya kali 10 yang dari sini ya, 54-nya dipecah jadi begini bentuknya. Nanti tinggal digabung sama yang 10 pangkat 23. Ini kan tinggal digabungkan aja jadi 5,4 kali 10 pangkat 24 gitu ya untuk yang B. Sip, lanjut lagi yang C. Yang C ini untuk 1,2 kali 10 pangkat 14 per 3 kali 10 pangkat 5. Sama kayak yang sebelumnya, angka depannya yang dibagi aja dulu gitu ya, terus nanti digabung sama hasil ini nih. 1,2 kita simulasiin dibagi 3. Ini kalian bisa kaliin 10 gitu ya semuanya biar hilang koma di sini, jadi di sini 30 per lagi membagi 12 berarti ya. Karena 12 kurang dari 30 berarti ini tinggal kalian tambahkan 0 ya biar jadi 120. 30 kali berapa yang jadi hasil 120 berarti 4 ya. Ini jadi 120 kurangi habis. Berarti hasilnya 1,2 bagi 3 kan 0,4 kali 10 pangkat 14 10 pangkat 5 dibagi nih. Ini bilangan berpangkat yang dibagi tinggal pangkatnya aja dikurang ya. Karena basisnya sama di 10 ya, 10 14 kurangnya 5 di 9. Udah gitu ya. Oke, lanjut yang D. Yang D ini 6 akar 5 tambah 4 akar 5 akar 45 dikurangi akar 20. Ini operasi operasi bentuk akar, penjumlahan pengurangan. Syaratnya ingat ya, kalau penjumlahan pengurangan itu bentuk akarnya harus sama. Bentuk akar harus sama. Ini sementara ini sih beda semua ya. Ini akar 5, ini akar 45, ini akar 20. Jadi nggak bisa langsung dijumlahin gitu aja. Kalian harus sederhanakan dulu atau memecah dulu si 45 dan 20-nya ya. Yang ini nggak bisa dipecah lagi, udah mentok, jadi biarin aja. Nah ini akar 45 kan berarti perkalian 9 sama 5 ya, dikurangi ini perkalian 4 sama 5. 6 akar 5 ini ditulis lagi, kemudian ini kita hasilkan akar 9 itu 3 ya. Kalau udah diakarkan nggak usah ditulis lagi akar di sini ya, hati-hati. Jadi udah hasil akhir akar itu kalau dihitungnya udah jadi angka biasa aja atau bilang aja. Ini akar 5-nya tetap ya karena nggak bisa ditarik akarnya. Yang ini 2 ya, akar 5. Sekarang kan bentuk akarnya udah sama nih, ini 5 yang bentuk akarnya. Ya udah tinggal jumlahin dan kurangkan angka depannya aja ya. 6 tambah 3 9 dikurangi 2 jadi 7 akar 5 gitu ya. Ini yang bentuk yang berarti. Sip. Lanjut lagi yang nomor 3. Nah ini 12 akar 3 per 3 akar 2 kali 2 akar 6. Di sini ada beberapa yang suka bingung ya, atau terkecoh bahwa ini tuh harus dirasionalkan dengan mengalihkan lagi bentuk si penyebutnya. Beda ya. Lihat, kalau merasionalkan ciri khasnya itu biasanya ada operasi penjumlahan atau pengurangan aja. Selain itu enggak. Kalau perkalian ini berarti perkalian biasa gitu ya. Kalian kaliin aja biasa. Untuk kali ini nih, ya kerjain dulu yang bawah nih. 3 kali 2 dulu. Ini kan 6 ya. Terus ini bentuk akarnya dalamnya 2 kali 6 berarti jadi akar 12. Yang atas mah tetap aja biarin. Nah gini nih ya. Sekarang tinggal kerjain yang 12 bagi 6 dulu ya, atau diperkecil aja di kayak pecahan biasa tuh. Ini kan dibagi 6 ya. Nah, kelihatan pakai biru aja ya. Birunya yang ini dibagi 6 berarti kan jadi 2. Ini bagi 6 kan jadi 1.
Ini 3 sama 12 sekarang. 3 per 12 nih. Diperkecil nih bagi 3 kan jadi 1. Ini bagi 3 juga jadi 4. Kita tulis di sini nih. 2 akar 1 per 1 akar 4. Coba lihat sini. Akar 1 kan 1 ya. 1 kali 2 berarti jadi 2. Akar 4 kan 2. 2 kali 1 2. Jadi 2 per 2 atau 2 bagi 2 kan jadi 1. Udah gitu ya. Jadi hasil dari ini adalah 1. Sip ya. Lanjut lagi yang B sekarang. 3 akar 2 kali 4 akar 10 dikurangi 2 akar 5. Ini ada operasi kali sama kurang, berarti kerja dulu ya perkalian ya. Kalau perkalian gak harus sama bentuk akarnya, tinggal kaliin langsung aja. Luar sama luar, dalam sama dalam, kayak nomor 3 tadi. 3 kali 4 kan 12. Akar 2 kali 10 20 kurangi 2 akar 5 yang ini. Ini nggak bisa dikurangin langsung, jadi harus dipecah dulu 20-nya. Lihat sini, ini 12. 20-nya kita pecah jadi perkalian 4 sama 5 ya. Terus yang digabung sama 2 akar 5. Ini kan 12. 12 kali 2 berarti ya. Akar 5 min 2 akar 5. Ini setelah dikeluarkan, ini tuh jadi perkalian nih, 12 sama 2-nya. 12 kali 2 kan 24. Akar 5 dikurangi 2 akar 5. Ini bentuk akarnya udah sama, berarti jadi tinggal dikurangin aja ya, 22 akar 5. Selesai gitu ya. Ini yang nomor 3. Lanjut lagi yang nomor 4. Nah, ini baru merasionalkan nih. Merasionalkan bentuk akar ini nih. Gimana caranya? Ingat yang penyebutnya aja, tinggal lihat ya. Ini 6 per 5 akar 3. Lihat penyebutnya nih, 5 akar 3 ya, berarti kalian lagi sih penyebutnya ini nih. Ini 5 akar 3 per 5 akar 3. Atas kali atas, bawah kali bawah nih kalian ya. 6 kali 5 kan berarti jadi 30. 30 akar 3-nya jangan lupa ya. Tambahin. Terus ini 5 kali 5 kan 25. Akar 3 kali akar 3 ini akar 9. Lanjut lagi, akar 9 berarti 3 kan ya. Ini jadi 30 akar 3 per 25 kali 3 gitu ya. Kalian nggak langsung dikaliin dulu juga boleh ya buat pencoretan. Maksudnya untuk memperkecil ini nih, 30 sama 3 kan dibagi 3 aja nih. Ini jadi 1, ini jadi 10. 10 sama 25 bisa dicoret juga ya, dibagi 5 dua-duanya. Ini kan jadi 2, ini jadi 5. Nah, yang bawah udah nggak ada lagi yang bisa dicoret ya, berarti kita rapiin ini. Di atas tinggal sisa 2 akar 3. Yang di bawah berarti 5 kali 1 ini 5. Udah selesai gitu ya. Yang merasionalkan, yang awalnya bentuk akarnya itu ada di penyebut di bawah, sekarang jadi nggak ada lagi di bawahnya, jadi ke atas lah istilahnya mah gitu ya. Ini yang 4A. Yang 4B gimana nih? 7 per akar 7 plus akar 6. Nah, ini kalau misalkan yang bentuk akar ini kalikan dengan bentuk akar yang bawahnya lagi nih. Akar 7 min ya, jangan lupa. Ini ada syarat yang kemarin udah pernah kita bahas di kelas. Kalau misalkan di sini penjumlahan, maka di sini lawannya gitu ya, jadi pengurangan. Tapi kalau di sininya pengurangan, berarti kebalikannya, sini penjumlahan gitu ya. Kerjainnya mah sama kayak di atas kali atas kali bawah yang sebelumnya ini. Ini 7. Ini kali akar 7 min akar 6. Tempel aja dulu gini ya, yang atas mah yang bawah. Nah, ini kaliin akar 7 kali akar 7 kan akar 49. Boleh ditulis dulu, atau mau langsung juga akar 7 kali akar 7 kan 7 gitu ya, boleh. Mau terus gini juga boleh. Positif kurangi dikali negatif berarti dari negatif. Akar 6 kali akar 6 akar 36. Dirapihin lagi yang bawahnya ya, atasnya mah biarin aja. Min akar 6 per, ini kan jadi 7 dikurangi 6. Nah, 7 kurangi 6 1 ya. Ini hasilnya 7 akar 7 min akar 6 per 1. Mau ditulis per satunya tapi nanti lanjut lagi dibagi boleh gitu ya.
Kalaupun mau langsung begini juga nih boleh ya, langsung aja 7 dalam kurung akar 7 min akar 6 biar lebih sederhana gitu ya. Sip ya, itu yang nomor 4. Terakhir yang nomor 5 sekarang. Nomor 5 ini diketahui ya, pokoknya ringkas aja lah sini ya. Diketahui satu karung beras, satu karung itu 70 kg. Terus mau ngitung banyaknya beras ya, banyaknya jumlah butir beras ini. Katanya diperkirakan satu butir beratnya itu 3,5 kali 10 pangkat min 2 gram. Nah, untuk nentuin banyaknya atau jumlah butirnya, kalau seandainya semua beratnya itu sama lah gitu, dipukul rata aja, jumlahnya kira-kira ada berapa nih, perkiraan aja, nggak usah eksak benarnya berapa, ini hanya memperkirakan aja. Jumlah butir ya berarti tinggal dibagi aja ya, si berat satu karung berapa totalnya dibagi dengan per butirnya itu berapa. Jadi 70 per 3,5 kali 10 pangkat min 2. Tapi hati-hati di sini satuannya masih beda ya, ini kilogram ini gram. Jadi kalian harus konversi dulu dari kilogram itu ke gram. Ingat lagi yang kilogram, terus hektogram, terus DAG, dekagram, terus ini gram, ini desigram, CG, MG, miligram. Kalau turun kan dia dikaliin, tiap turun sekali kalian 10, 2 kali berarti kalian 100 tambah nolnya lah gitu ya. Kalau naik berarti dibagi. Di sini kan kilogram ke gram tuh kan turun nih, turunnya sebanyak 3 kali ya, 1, 2, 3. Berarti di sini 70 nya itu ditambah nolnya 3 gitu ya, ini sama dengan 70.000 gram gitu ya. Jadi di sini kotretanya 70.000 dibagi 3,5 kali 10 pangkat min 2 gram. Nah, di sini baru boleh dikerjain dibagi. Gitu ya. Cuman masalahnya ini gimana cara ngebaginya nih ya. Nah, disarankan caranya itu ini ubah dulu ke notasi ilmiah. Jadi 70.000 itu kan 7 kali 10 pangkat, ini ada 4 nolnya, pangkat 4 berarti, per 3,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, sama kayak soal sebelumnya tuh, yang nomor 3 kalau nggak salah, ini tinggal dibagi aja, 7 dibagi 3,5 berapa di kotret nih, 7 dibagi 3,5, ada koma-koma di sini, berarti ini kaliin dulu 10 biar jadi komanya hilang ya, 3,5 berarti jadi 35, 7 kali 10 jadi 70, 35 kali berapa yang mendekati 70, kali 2 gitu ya, 2 kali 35 kan 70. Nah gitu ya, hasilnya 2 nih, berarti ini 7 bagi 3,5 ini 2 kali 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 2. Ini kan bilangan berpangkat yang dibagi, pangkatnya tinggal kurangin aja. Jadi 10 pangkat 4 dikurangin negatif 2. Negatif sama negatif ketemu jadi positif ya. Jadi 2 kali 10 pangkat 4 tambah 2. Berarti jadi 2 kali 10 pangkat 6. Udah selesai gitu ya. Kalau ini mau diurai boleh lah. Jadi nolnya ada 6 ya. Ini jadi ada 2 juta butir beras dalam satu karung diperkirakan gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalian tinggal latihan lagi aja, latihannya itu atau belajarnya itu ngerjain semua soal ini tanpa lihat buku, simulasi aja sendiri gitu ya. Oke, jamin kalau misalkan bisa ngerjain ini tanpa lihat buku, tanpa kalkulator, kalian bisa ngerjain soal ulangannya dengan lancar, gak akan ada yang blank-blank. Insya Allah, sok cobain gitu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, semoga nilainya bagus.